Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seni Bermatematika. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari bentuk umum persamaan lingkaran. Adapun bentuk umumnya itu adalah x kuadrat tambah y kuadrat ditambah 2ax ditambah 2by tambah c sama dengan 0. Untuk menentukan pusat dan jari-jari, maka bentuk umum persamaan lingkaran di atas harus diubah menjadi bentuk baku persamaan lingkaran. Kita akan lihat sebentar bentuk bakunya itu seperti apa. Oke, kita tuliskan dulu tetap bentuk umumnya, yaitu x kuadrat tambah y kuadrat ditambah 2ax tambah 2by tambah c sama dengan 0. Kita kumpulkan, kita satukan yang mengandung variabel x, kita tulis dulu ke depan, sehingga y kuadrat ini ke belakang, dan disatukan dengan 2by. Lalu c-nya ini pindah ke ruas kanan. Selanjutnya kedua ruas kiri dan di ruas kanan. Di ruas kiri saya tambahkan dengan a kuadrat. Kemudian di ruas kanan juga saya tambahkan a kuadrat. Selanjutnya di ruas kiri saya tambahkan b kuadrat, di ruas kanan juga saya tambahkan b kuadrat. Kenapa harus ditambah dengan a kuadrat? Agar supaya x kuadrat ditambah 2ax ditambah a kuadrat itu dapat diubah menjadi kuadrat sempurna. Demikian juga y kuadrat tambah 2by tambah b kuadrat ini sebentar dapat diubah menjadi kuadrat sempurna. Sehingga dengan demikian akan diperoleh, nah ini dia, x ditambah a berpangkat 2 ditambah y ditambah b berpangkat 2. Jadi kalau ini diuraikan maka hasilnya ini. Sama dengan di ruas kiri, a kuadrat ditambah b kuadrat dikurang c. Selanjutnya, ingat bahwa persamaan lingkaran, nah ini dia, ini merupakan bentuk baku dari persamaan lingkaran. Di mana persamaan lingkaran ini sudah diajarkan pada pertemuan sebelumnya. Yaitu lingkaran yang persamaannya seperti ini, mempunyai pusat di titik A, B dan berjari-jari R. Sehingga dengan demikian bentuk persamaan lingkaran yang seperti ini, penguraian dari bentuk umum ini, hendaknya diubah menjadi bentuk baku. Karena ini kurang, maka plus ini sebentar harus menjadi kurang. Demikian juga plus yang ini menjadi kurang. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Ini dari slide sebelumnya tadi, dapat diubah menjadi x dikurang minus a, lalu dipangkat 2. Karena kalau ini dikalikan tetap tidak berubah. Kenapa harus dijadikan berubah menjadi kurang? Supaya sama dengan bentuk bakunya, supaya kita dapat menentukan pusatnya. Selanjutnya y tambah b lalu dipangkat 2 itu dapat diubah menjadi y dikurang minus b lalu dipangkat 2. Sama dengan ini saya jadikan akar, tetapi lalu saya pangkatkan 2. Kan sama nilainya. Agar supaya bentuknya betul-betul identik dengan bentuk persamaan lingkaran yang baru. Nah, dari bentuk persamaan ini kita sudah dapat tentukan pusatnya. Kalau yang tadi x kurang a, y kurang b, itu tadi berpusat di a, b. Nah, sekarang x dikurang minus a pangkat 2 ditambah y kurang b, y kurang minus b berpangkat 2 sama dengan akar dari a kuadrat tambah b kuadrat kurang c berpangkat 2. Dengan demikian akan diperoleh pusatnya adalah minus a, minus b. Ingat, ini tadi rumusnya bentuk bakunya r berpangkat 2. Sehingga dengan demikian r-nya itu adalah akar dari a kuadrat tambah b kuadrat dikurang c. Jadi inilah proses dalam menentukan pusat dan jari-jari dari bentuk umum persamaan lingkaran. Oke. Jadi ini kesimpulannya,
persamaan lingkaran bentuk umum X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2AX tambah 2BY tambah C sama dengan 0 mempunyai pusat minus A, minus B dengan jari-jari. R sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat kurang C. Oke, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh 1. Tentukan pusat dan jari-jari persamaan lingkaran. X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X tambah 6Y tambah 9 sama dengan 0. Kita lihat penyelesaiannya. Langkah pertama, kita tentukan dulu 2A. Ingat bahwa 2A itu adalah koefisien daripada X. Berarti 2A dalam hal ini sama dengan min 4. Maka A sama dengan kedua ruas kita bagi 2. Akan diperoleh min 4/2. Itu hasilnya sama dengan min 2. Sedangkan untuk 2B itu adalah koefisien daripada Y. Maka dengan demikian 2B sama dengan 6. Berarti B sama dengan kedua ruas kita bagi 2. Akan diperoleh B sama dengan 6/2. Hasilnya adalah 3. Sedangkan C-nya yaitu konstannya adalah 9. Sehingga dengan demikian rumus pusatnya tadi adalah minus A, minus B. Minus A sebagai A adalah min 2 berarti minus 2. Minus B sebagai B adalah 3 berarti min 3. Sehingga jika disederhanakan akan diperoleh min dikali min 2 akan diperoleh 2. Sehingga pusatnya adalah 2, min 3. Saya kira jelas ya. Kemudian jari-jarinya, rumusnya tadi akar dari A kuadrat tambah B kuadrat kurang C. Tinggal ganti A-nya ini dengan min 2, B-nya kita ganti 3, dan C-nya kita ganti 9. Maka akan diperoleh akar dari min 2 berpangkat 2 ditambah 3 berpangkat 2 dikurang 9. Sehingga hasilnya adalah min 2 berpangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 9, lalu dikurang 9. Berarti ini habis kurang 9-nya. Sehingga akan diperoleh akar 4. Akarnya 4 tidak lain adalah 2. Sehingga dengan demikian, maka persamaan lingkaran yang seperti ini mempunyai pusat 2, min 3 dengan jari-jari adalah 2. Saya kira jelas. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Tentukan pusat dan jari-jari persamaan lingkaran. Nah, jika bentuknya seperti ini, maka tidak boleh Anda katakan sebagai 2A itu adalah 6 dan sebagai 2B itu min 12, sedangkan C adalah min 60. Belum bisa dikatakan demikian. Kenapa? Karena koefisien daripada X kuadrat dan Y kuadrat belum sama dengan 1. Olehnya itu cara penyelesaiannya dibagi dulu kedua ruas dengan 3. Sehingga akan diperoleh kalau ini dibagi 3 menjadi X kuadrat, 3Y kuadrat jika dibagi 3 menjadi Y kuadrat, ditambah 6X jika dibagi 3 menjadi 2X, min 12Y jika dibagi 3 menjadi min 4Y, min 60 jika dibagi 3 menjadi min 20. 0 dibagi 3 jawabannya 0 tetap ya. Nah, dari sini sudah bisa ditentukan sebagai 2A adalah 2, maka A-nya diperoleh 2/2, hasilnya sama dengan 1. Sebagai 2B jawabannya adalah minus 4, maka B sama dengan min 4 dibagi 2, hasilnya adalah min 2. Dan sebagai C adalah min 20. Maka dengan demikian pusatnya tadi rumusnya minus A, minus B. Minus A sebagai A1 berarti min 1, minus B sebagai B adalah min 2 berarti minus 2. Jadi jika disederhanakan ini akan menjadi min 1,2. Saya kira jelas. Kemudian jari-jarinya rumusnya adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat kurang C. Sebagai A adalah 1 dan sebagai B adalah min 2. Kemudian C-nya adalah min 20. Sehingga akan diperoleh jari-jari atau R sama dengan akar dari 1 berpangkat 2 ditambah min 2 berpangkat 2 dikurang C-nya min 20.
Jadi jika disederhanakan ini 1 berpangkat 2 1, min 2 berpangkat 2 itu 4, min dikali min 20 itu 20. Sehingga akan diperoleh akar 25. Akarnya 25 tidak lain adalah 5. Sehingga dengan demikian maka jari-jarinya adalah 5. Jadi dengan demikian maka pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran yang seperti ini adalah berpusat di min 1,2 dengan jari-jari 5. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Diketahui persamaan lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat kurang 6x ditambah py ditambah 2p kurang 15 sama dengan 0. Koefisien x kuadrat dan y kuadrat sudah positif 1. Maka dengan demikian sudah boleh dikatakan bahwa sebagai 2b adalah koefisien daripada x dan sebagai 2a adalah koefisien daripada x dan sebagai 2b adalah koefisien daripada y. Oke, kita lihat. Dalam soal ini dikatakan melalui titik min 1, min 4. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran tersebut. Min 1, min 4. Artinya apa ini? X-nya kita ganti min 1, Y-nya kita ganti min 4. Sehingga akan diperoleh min 1 berpangkat 2. Kemudian Y-nya kita ganti min 4, berarti min 4 berpangkat 2. Min 6 dikali X, X-nya kita ganti min 1, berarti min 6 kali min 1. Ditambah P kali Y, sebagai Y adalah min 4, berarti P kali min 4. Ditambah 2P kurang 15 sama dengan 0. Min 1 berpangkat 2 itu 1, min 4 berpangkat 2 itu 16. Min 6 dikali min 1 itu positif 6. Positif P dikali min 4 diperoleh min 4P ditambah 2P kurang 15. Kemudian 1 ditambah 16 ditambah 6 dikurangi dengan 15, itu hasilnya adalah 8. Min 2P ditambah dengan P, jawabannya min 2P. Kemudian 8 ini pindah ruas ke kanan, diperoleh min 2P sama dengan min 8. Sehingga P itu sama dengan min 8 dibagi min 2. Maka jawabannya adalah 4. Ini nilai P. Sehingga dengan demikian 2A-nya tadi adalah minus 6. Berarti A-nya adalah min 6 dibagi 2, maka hasilnya min 3. Sedangkan 2B, sebagai 2B adalah P, ya, berarti B sama dengan P per 2. P-nya sudah diperoleh tadi, nilainya adalah 4. Berarti 4 per 2 sama dengan 2. Ini sebagai B. Sehingga dengan demikian, maka dapat ditentukan C-nya. C sama dengan 2P dikurang 15. Sebagai P tadi adalah 4. Berarti 2 dikali 4 dikurang 15. Maka akan diperoleh, nah ini dia ya, 2 kali 4 dikurang 15, jawabannya min 7, itu sebagai C. Maka dengan demikian pusatnya, rumusnya minus A, minus B. Sebagai A adalah min 3. Jadi min 3 berarti positif 3. Saya langsung saja ini ya. Koma minus B sebagai B positif berarti minus 2. Saya kira jelas. Sedangkan jari-jari akar dari A kuadrat sebagai A adalah min 3 ditambah B kuadrat sebagai B adalah 2 dikurang C sebagai C adalah min 7. Jika ini dihitung maka akan diperoleh 9 ditambah 4 tambah 7, maka akarnya adalah akar 20. Maka dengan demikian lingkaran yang seperti itu tadi berpusat di titik 3, min 2 dengan jari-jari akar 20 atau dapat ditulis 2 akar 5. Saya kira jelas ya. Kita lanjut ke contoh yang keempat. Tentukan persamaan lingkaran. Nah, ini ditanyakan persamaan lingkaran, bukan yang ditanyakan pusat dan jari-jari. Akan tetapi ditanyakan persamaan lingkaran yang melalui titik min 1,2, 7, min 2, dan 8,5. Jika Anda menjumpai soal seperti ini, maka misalkan persamaan lingkaran itu kita ambil yang bentuknya umum.
yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2AX tambah 2BY tambah C sama dengan 0. Selanjutnya melalui titik min 1,2 artinya X-nya kita ganti min 1 dan Y-nya kita ganti dengan 2. Kita lihat. Nah ini dia. Jadi min 1 berpangkat 2 ditambah 2 berpangkat 2. X-nya ini kita ganti min 1, maka diperoleh 2A dikali min 1 ditambah 2B. Y-nya kita ganti dengan 2, lalu ditambah C sama dengan 0. Jika ini disederhanakan akan diperoleh min 1 berpangkat 2 itu 1, 2 berpangkat 2 itu 4, 2A kali min 1 itu berarti min 2A, 2B dikali 2 itu berarti 4B, lalu ditambah C sama dengan 0. Jika ini disederhanakan kembali akan menjadi min 2A ditambah 4B ditambah C sama dengan ini 5 pindah ruas ke kanan diperoleh min 5. Didapat persamaan pertama. Selanjutnya melalui titik 7, min 2 artinya X-nya kita ganti 7 dan Y-nya kita ganti dengan min 2. Akan diperoleh 7 berpangkat 2 ditambah min 2 berpangkat 2 ditambah 2AX. X-nya kita ganti 7. 2A kali 7 ditambah 2BY. 2BY, Y-nya kita ganti dengan min 2 lalu ditambah C sama dengan 0. Kemudian ini dihitung, maka akan diperoleh 7 berpangkat 2 itu 49, min 2 berpangkat 2 itu 4. 2A dikali dengan 7 itu 14A ditambah 2B dikali min 2 itu berarti minus 4B ditambah C sama dengan 0. Kemudian 49 ditambah dengan 4 itu berarti 53. Jika pindah ruas kanan menjadi min 53. Saya kira jelas. Kemudian yang satu lagi melalui titik 8,5 artinya X dan Y-nya kita ganti 8 dan 5. Akan diperoleh 8 berpangkat 2 ditambah 5 berpangkat 2 ditambah 2A kali 8 karena X-nya 8 ditambah 2B kali 5 karena Y-nya 5 lalu ditambah C sama dengan 0. Tinggal ini dihitung akan diperoleh 64, 8 pangkat 2, 5 pangkat 2 diperoleh 25, 2A kali 8 itu diperoleh 16A, 2B dikali 5 itu sama dengan 10B ditambah C sama dengan 0. Ini 64 ditambah 25, 89 pindah ke ruas kanan. Maka akan diperoleh 16A tambah 10B tambah C sama dengan min 89. Nah, tinggal Anda menyelesaikan persamaan 1, 2, dan 3 dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi yang kalian sudah pelajari di kelas 10. Oke, tapi tidak apa-apa, kita ulang lagi. Dari persamaan 1 dan 2 akan diperoleh C-nya dihilangkan, berarti dikurang. C-nya dihilangkan ya, berarti dikurang. Min 2A dikurang 14A itu menjadi min 16A. 4B dikurang minus 4B menjadi, ini berarti positif. Karena min dikali min positif 4B. 4B positif 4B menjadi 8B. C dikurang C habis. Min 5 dikurang min 53 itu sama dengan 48 positif. Karena min dengan ini menjadi positif. Kedua ruas dibagi dengan 8. Maka akan diperoleh min 16A dibagi 8 menjadi min 2A. Ditambah 8B dibagi 8 menjadi B. Sama dengan 48 dibagi 8 menjadi 6. Ini persamaan 4. Selanjutnya dari persamaan 2 dan 3 maka akan diperoleh persamaan 2-nya adalah ini, lalu persamaan 3-nya yang ini. Karena dari persamaan 1 dan 2 yang dihilangkan tadi C, maka dari persamaan 2 dan 3 yang dihilangkan juga C. 14A dikurang 16A jawabannya min 2A. Min 4B dikurang 10B maka jawabannya min 14B. C dikurang C habis. Min 53 dikurang min 89 maka hasilnya 36. Diperoleh persamaan 5. Selanjutnya tinggal Anda selesaikan dari persamaan 4 dan 5. Maka akan diperoleh. Nah ini kebetulan untuk A-nya koefisiennya sama, maka tinggal langsung dikurangi.
Min 2A dikurang dengan min 2A, maka akan hilang ini, habis. Tinggal B dikurang min 14B. Berarti ini ke sini menjadi positif 14B. B positif 14B menjadi 15B. 6 dikurang 36 menjadi min 30. Kalau 15B sama dengan min 30, maka B sama dengan min 30 bagi 15, hasilnya adalah min 2. Oke ya, saya kira jelas. Selanjutnya, B sama dengan min 2, substitusi ke persamaan 4, yaitu min 2A tambah B sama dengan 6. Sehingga akan diperoleh, jadi B-nya ini kita ganti min 2. Min 2A ditambah min 2 sama dengan 6. Jadi min 2-nya pindah ke kanan. Akan diperoleh min 2A sama dengan 6 ditambah 2. Berarti ini hasilnya sebentar 8. Maka dengan demikian A sama dengan 8 dibagi min 2. Itu sama dengan minus 4. Ini sebagai A. Kalau B-nya sudah diperoleh, A-nya juga sudah diperoleh, maka untuk mendapatkan C-nya, nilai A dan B disubstitusi ke persamaan pertama untuk mendapatkan nilai C. Jadi A-nya itu kita ganti dengan minus 4. Kemudian 4B, B-nya kita ganti minus 2, lalu ditambah C sama dengan min 5. Min 2 dikali min 4 itu jawabannya 8. Ditambah 4 kali min 2 berarti min 8, ditambah C sama dengan min 5. 8 kurang 8 itu 0, ditambah C maka hasilnya C sama dengan min 5. Sehingga dengan demikian, kalau variabel A sudah diperoleh, variabel B juga sudah diperoleh, dan variabel C sudah diperoleh, tinggal disubstitusi ke persamaan umum lingkaran ini. Tinggal Anda ganti A-nya ini dengan minus 4, lalu B-nya kita ganti minus 2, dan C-nya kita ganti minus 5. Sehingga akan diperoleh X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 8X. Karena ini hanya kita ganti min 4. Ditambah 2 kali B, B-nya ganti min 2. 2 kali min 2 berarti min 4Y. Lalu ditambah C, C-nya min 5 berarti C-nya min 5 ya, berarti dikurang 5 sama dengan 0. Inilah persamaan lingkaran yang melalui ketiga titik tersebut. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, latihan soal. Ini ada beberapa soal, silakan Anda kerjakan. Semua soal ini sudah ada di contoh. Sudah ada di contoh soal pada slide-slide sebelumnya tadi. Jadi sudah dibahas. Jadi kalau Anda belum memahami atau belum paham menyelesaikan soal-soal ini, silakan Anda buka lagi contohnya. Karena di video di depan tadi sudah ada contoh-contohnya ini soal. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.